Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Aisima dari PBA 2B Yayan Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikolog Pendidikan yang diampu oleh Ibu Kusmawati Matara. Dan sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu psikolog. Menurut KBBI, psikolog yaitu kejiwaan, kepribadian, dan juga mental. Sedangkan menurut Wikipedia, psikolog yaitu salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang berbagai hal. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, apa sih pentingnya psikologi dalam pendidikan? Nah, di sini saya akan menguraikan 3 sub pokok. Yang pertama yaitu pengertian dari psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Nah, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Nah, di sini psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan kepada sebuah pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik, baik dari fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar dari peserta didik. Yang kedua yaitu apa peran dari psikologi pendidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya peran psikologi dalam pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Nah, pengetahuan psikologi dalam peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, proses perkembangan peserta didik, yang kedua, cara mengarahkan peserta didik, yang ketiga, sebagai penghubung antara belajar dengan mengajar, yang keempat yaitu sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Nah, sedangkan menurut Surya Brata, psikologi pendidikan di sekolah berusaha memecahkan masalah-masalah di antaranya yaitu masalah pembawaan proses belajar, teorinya, dan taraf kematangan dan kesiapan belajar, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita masuk pada subpokok yang ketiga, yaitu tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu untuk memahami perbedaan siswa atau mengetahui perbedaan siswa, diversity of student. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana tidak mungkin satu siswa dengan siswa yang lainnya sama kan, atau satu manusia dengan manusia itu sama. Nah, di sini pendidik harus mampu mempelajari, harus mampu mengetahui keberagaman antara satu siswa dengan yang lainnya, mulai dari tingkat perkembangan atau tugas perkembangannya atau pertumbuhan, itu yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, yang kedua yaitu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik dari peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan dengan mempelajari psikologi, terutama yaitu pada tugas-tugas perkembangan manusia. Nah, yang ketiga yaitu manfaatnya adalah untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, ketika seorang pendidik atau seorang guru mampu menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif di dalam kelas, maka pembelajaran tersebut akan berjalan secara efektif. Nah, hal ini bisa didapatkan ketika seorang pendidik atau seorang guru mampu mempelajari psikologi pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Nah,
apa sih sifat dan hakikat dari kejiwaan manusia? Nah, menurut John Amos Comenius, manusia itu mempunyai 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga. Nah, tiga komponen jiwa tersebut meliputi syaraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu yang pertama adalah sifat biologis. Artinya, sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua, sifat ewani, dan yang ketiga, sifat intelektual, yang artinya dengan sifat ini manusia mampu memahami benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan benar atau baik buruknya objek, dan lain sebagainya. Adapun hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan atau aktivitas-aktivitas kejiwaan yang ada dalam diri manusia. Dan dari sifat ini, manusia merupakan makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, yang ketiga yaitu apa saja kekuatan-kekuatan umum dari jiwa manusia itu sendiri. Nah, ini telah dibahas oleh tokoh dunia pendidikan sejak beberapa abad sebelum Masehi. Nah, berikut ini sebagaimana yang dikatakan oleh Plato bahwasanya jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan. Yang pertama adalah akal sebagai kekuatan yang terpenting dari manusia. Yang kedua, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Dan yang ketiga adalah nafsu sebagai stimulus gerakan psikis dan kejiwaan, dan merupakan kekuatan paling konkret dalam kekuatan diri manusia. Dan yang ketiga yaitu apa saja sih aktivitas dari kekuatan jiwa manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia mempunyai indera sehingga mampu mengamati apa saja objek-objek yang ada dalam lingkungan kita. Nah, di sini manusia itu mempunyai sifat responsibel, artinya dapat memberikan tanggapan dari apa hal yang diamatinya. Nah, manusia secara normal akan selalu mencari objek dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya secara sadar maupun secara tidak sadar, dan sehingga tercipta aktivitas-aktivitas manusia, diantaranya yaitu tanggapan, berpikir, ingatan, asosiasi, intelijensi, perasaan, kemauan, dan beberapa hal sebagainya. Nah, demikian. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita manusia memiliki dua tahapan, yaitu dikenal dengan pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Menurut pandangan ahli biologis, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran atau bentuk, berat atau pikiran dimensif daripada tubuh dan bagian-bagian dari manusia. Sedangkan perkembangan dimaksudkan untuk memajukan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh atau integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional dalam tubuh secara berlangsung. Nah, dalam di sini pertumbuhan berkembangan dengan penyempurnaan struktur, sedangkan perkembangan berkenaan dengan penyempurnaan fungsi. Nah, artinya pertumbuhan dan perkembangan ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama merupakan suatu proses perubahan menuju kesempurnaan. Nah, yang kedua yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu meliputi 3 hal, yaitu faktor genetik, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Nah, yang kedua yaitu faktor internal, yaitu merupakan hal-hal yang datang dari luar diri manusia atau peserta didik yang meliputi lingkungan. Nah, lingkungan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dari manusia dan peserta didik. Nah, oke, itulah pemaparan materi ketiga. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu hereditas.
Nah, ketika mendengar kata hereditas ini, apa sih yang ada di benak-benak kalian? Nah, hereditas ini ketika kita artikan mempunyai 3 makna, yakni yang pertama adalah pembawaan, yang kedua adalah penurunan, dan yang ketiga adalah generasi. Nah, apa kaitan ketiga ini dengan hereditas? Nah, ini apa hereditas? Menurut Whit Harrington, seperti yang dikutip oleh Haji Muhammad Arifin, bahwasanya hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk perilaku melainkan struktur tubuh. Nah, hal ini juga dikemukakan oleh Rifai Hidayat di mana dikatakan bahwasanya hereditas adalah proses penurunan atau pemindahan ciri-ciri khas generasi yang satu ke generasi berikutnya dengan melalui plasma benih. Jadi yang diturunkan itu adalah strukturnya, bukan pada perilakunya. Jadi kita dapat mengatakan bahwasanya sifat-sifat atau ciri-ciri pada seorang anak atau peserta didik itu adalah keturunan. Nah, di sini hereditas berarti sama dengan gen. Nah, di sini ada 5 prinsip dari hereditas. Yang pertama adalah prinsip reproduksi, yang kedua adalah prinsip konformitas, yang ketiga adalah prinsip variasi, dan yang keempat yaitu regresi filial dan jenis penyilangan. Nah, dalam kamus psikologi, menurut Gilo, yang dimaksud dengan pembawaan atau heredity ialah transmisi biologis karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan atau potensi yang terdapat pada seorang individu dan yang selama masa perkembangannya itu benar-benar terwujudkan atau terrealisasikan. Misalnya, seorang anak sejak dilahirkan itu mempunyai kesanggupan dalam berjalan, potensi berkata-kata, potensi belajar, menggambar, intelijensi, dan lain sebagainya. Oke, demikian pemaparan materi keempat. Selanjutnya kita masuk pada materi kelima. Nah, materi kelima yaitu tentang psikologi lingkungan. Apa itu psikologi lingkungan dan kaitan psikologi dengan lingkungan? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling kita. Dan juga lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsangan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan selanjutnya, apa itu psikologi lingkungan? Nah, psikologi lingkungan itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, baik individu maupun hubungannya dengan lingkungan. Nah, tingkah laku di sini ada 2, yaitu yang tampak dan yang tidak tampak, dan yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, secara tidak lain, ruang lingkup pendidikan ini tidak hanya memberikan perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku yang dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas desain atau rancangan ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan, ketetanggaan, dan lain sebagainya. Dan juga ada jenis-jenis dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama adalah lingkungan alamiah, yaitu lautan, hutan, dan sebagainya. Yang kedua adalah ada lingkungan buatan, yaitu jalan raya, perumahan, taman, dan juga hal-hal yang lain. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial, interaksi antara manusia yang ada sekeliling. Dan juga yang keempat adalah lingkungan yang dimodifikasi. Oke, itulah pemaparan materi kelima. Selanjutnya kita masuk pada materi keenam. Materi keenam yaitu tentang tinjauan teoritis belajar. Nah, di sini kita akan membahas karakteristik teori belajar. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama, behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, di mana teori ini membahas bahwasanya
perubahan tingkah laku sebagai akibat dari stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dilakukan siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Yang kedua adalah teori belajar kognitif, di mana teori ini memfokuskan pada perhatiannya bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar secara maksimal. Nah, faktor ini merupakan faktor utama yang perlu dikembangkan oleh para pendidik atau guru dalam membelajarkan peserta didik. Dan yang ketiga adalah teori humanistik, di mana teori ini berpendapat bahwasanya proses belajar itu harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Nah, teori ini sangat menekankan pada pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang ideal. Nah, itulah pembahasan pada materi ke-6. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7. Adapun judul materi ke-7 yaitu tentang pentingnya peranan intelijensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Dan sebelum itu, apa sih itu intelijensi? Intelijensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia, di mana teori tentang intelijensi ini pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Weinjohl pada tahun 1951 yang mengungkapkan bahwasanya adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang melengkapi akal pikiran manusia tunggal pada kekuatan sejati, di mana dalam proses pendidikan ini intelijensi diyakini sebagai unsur utama atau unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Dan kemudian apa faktor yang mempengaruhi tingkat intelijensi seorang peserta didik? Nah, adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama adalah faktor pembawaan dan faktor pembentukan minat dan pembawaan yang khas serta faktor-faktor lainnya. Adapun teori-teorinya yaitu teori faktor, teori intelektual, teori kognitif, dan teori intelijensi majemuk. Dan juga intelijensi ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam interaksi belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik, di mana intelijensi ini sangat penting bagi kedua komponen ini, tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga pendidik, di mana keberhasilan suatu proses itu ditentukan oleh kedua hal ini, yaitu peserta didik dan pendidik, di mana keberhasilan pendidik itu dilihat dari keberhasilan peserta didik dan keberhasilan peserta didik dilihat dari keberhasilan pendidik. Oke, itulah pembahasan materi ke-7. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-8. Adapun judul materi ke-8 yaitu pengenalan peserta didik, di mana dalam pembahasan ini saya akan mengkaji poin penting hanya peserta didik, yaitu apa sih itu peserta didik? Nah, kita sebagai peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat dikatakan sebagai keduanya, objek dan subjek didik. Nah, sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik mempunyai ciri, karakteristik, dan kebutuhan yang setipe peserta didik. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat, dan kejiwaan yang lainnya dan membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh seorang peserta didik yang memiliki ciri khas yang membedakan antara karakter satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaannya, pemahaman nilai-nilai dan pengetahuannya dan sikap. Jadi, karakter peserta didik itu adalah kepribadian dan watak, budi pekerti, sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang lainnya dalam menanamkan sikap-sikap dan juga nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Jadi kita sebagai peserta didik harus mampu menjaga karakter atau sikap kita dalam menentukan tingkah laku diri kita. Oke,
itulah hal yang penting yang saya bahas pada materi ke-8. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-9, yaitu selanjutnya judul materi ke-9 yaitu readiness dalam belajar. Nah, pertama-tama apa sih itu readiness? Nah, readiness ini diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk melakukan dan berbuat sesuatu. Nah, seorang ahli bernama Cronbach mengemukakan bahwasanya readiness ini sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Nah, jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwasanya readiness ini diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan. Nah, perkembangan readiness ini terjadi dengan mengikuti prinsip-prinsip. Nah, apa itu prinsip-prinsipnya? Prinsipnya itu yang pertama adalah setiap aspek kehidupan itu berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Yang kedua yaitu pengalaman seseorang itu ikut mempengaruhi perkembangan fisiologis individu. Yang ketiga yaitu pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmani maupun yang rohani. Dan yang terakhir yaitu apabila readiness untuk melaksanakan belajar itu terbentuk pada seseorang pada saat-saat tertentu, maka itu merupakan masa kumulatif bagi perkembangan pribadinya. Jadi dalam pembahasan ini kita garis bawahi bahwasanya kita sebagai peserta didik itu harus mempunyai kesiapan atau readiness dalam proses pembelajaran. Hal ini untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Oke, materi ke-10 yaitu tentang motivasi belajar siswa. Nah, tentu motivasi ini tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Karena apa sih itu motivasi? Nah, motivasi ini adalah dorongan, penggerak, dan mendorong. Nah, motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan peserta didik untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Nah, semakin tinggi motivasi belajarnya, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Dalam proses pembelajaran, motivasi ini merupakan aspek yang sangat penting, di mana dalam belajar itu diperlukan motivasi, di mana hasil belajar dari peserta didik akan menjadi optimal jika ada motivasi. Makanya diperlukan pendorong untuk bisa belajar. Nah, di sini jika semakin dapat motivasi yang diberikan, maka akan semakin berhasil juga pelajaran itu sendiri. Nah, pada dasarnya peserta didik itu tidak ada hasrat untuk belajar kan? Maka muncullah minat karena adanya dorongan atau motivasi dari belajar siswa itu sendiri yang menyebabkan keingintahuannya untuk melakukan pembelajaran. Jadi motivasi di sini berfungsi sebagai pendorong yang menjadi dorongan untuk siswa belajar. Dan juga motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dan yang kedua yaitu apa aspek-aspek dari motivasi belajar. Nah, menurut Sumardi Suryabrata bahwa anak memiliki motivasi belajar itu dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama adalah menyiapkan diri sebelum pelajaran, yang kedua adalah mengikuti pembelajaran, yang ketiga adalah menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Nah, sedangkan menurut Syaiful, prinsip-prinsip motivasi dalam belajar diantaranya yaitu motivasi sebagai dasar penggerak aktivitas-aktivitas belajar peserta didik. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih utama daripada ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian itu lebih baik daripada hukuman. Dan yang ketiga motivasi yang berhubungan erat dengan belajar. Yang keempat motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar dan lain sebagainya. Dan juga apa sih itu fungsi dari motivasi belajar? Nah, adapun fungsinya yaitu sebagai tenaga pelajaran untuk mendorong dan mengarahkan
mengarahkan dan menentukan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kesulitan belajar. Nah, sebagai peserta didik, pasti dong kita pernah merasa sulit dalam belajar. Nah, hal ini ada berbagai hambatan atau kendala atau gangguan yang tentunya sehingga kita itu bisa mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki masalah kesulitan belajar, baik bersifat psikologis, fisiologis, maupun sosiologis. Contoh peserta didik itu sedang mengalami kesulitan belajar, yaitu ditandai dengan malas mengerjakan tugas, kurang fokus, dan juga tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Adapun pengertian dari kesulitan belajar yaitu adalah suatu keadaan yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini dikemukakan oleh Daliono. Nah, sedangkan menurut Sabri, kesulitan belajar adalah kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar? Faktor-faktornya yaitu dalam khususnya pembelajaran adalah faktor internal, faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri, yaitu faktor malas, tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat atau kesehatan yang sering terganggu, dan kecakapan saat terganggu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir yaitu tentang aplikasi psikologi belajar. Nah, dalam pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah, penyampaian materi pelajaran kepada siswa tidak terlepas dari teori belajar. Hal ini penting untuk memberikan fondasi pemahaman kepada peserta didik dalam mempelajari materi selanjutnya yang lebih kompleks dan mendalam. Belajar adalah suatu perubahan dalam diri siswa yang disebabkan oleh adanya pemahaman. Teori belajar ini dimunculkan oleh para psikolog pendidikan setelah mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Nah, teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Nah, aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar tersebut. Nah, apa saja sih teori belajar itu? Nah, di sini ada 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori belajar behavioristik, yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga adalah teori humanistik. Nah, ketiga teori ini kan sudah terurai dalam pembahasan sebelumnya. Nah, dalam teori behavioristik ini akan sesuai bila diterapkan dalam pendidikan agama Islam, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk membantu pembiasaan dalam menangkap pemahaman agama yang didapat oleh peserta didik. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu teori yang bertumpu pada perkembangan daya serap otak atau informasi yang telah diterima oleh siswa atau peserta didik. Yang ketiga adalah humanistik. Nah, teori ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, akan sangat membantu peserta didik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dalam konteks manapun akan selalu diarahkan untuk melakukan pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, itulah pembahasan dari ke-12 materi. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.